Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang KIP Kuliah UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022. Seperti yang telah kita ketahui bersama, saat ini telah berlangsung pendaftaran KIP Kuliah jalur SPAN PTKIN yang telah dibuka pada tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 24 Juni mendatang. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya mengenai alur pendaftaran KIP Kuliah jalur SPAN PTKIN yang bisa teman-teman akses kembali pada link di bawah ini. Kami dari Formasi juga menyediakan wadah nih untuk teman-teman yang ingin berdiskusi mengenai pendaftaran KIP Kuliah melalui grup WhatsApp dengan nama KIPK Media Center yang bisa teman-teman akses atau teman-teman yang ingin join melalui barcode berikut ini. Selain itu, kami telah membuka Q&A di Instagram Formasi UIN Raden Mas Said Surakarta. Jadi, pada kesempatan kali ini sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami melalui Instagram dan juga WhatsApp group yang pada video kali ini akan dijawab langsung nih oleh narasumber kami, yaitu Bapak Puji Raharjo Rudi Hartono AKS selaku Kepala Bidang Umum dan Akademik UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Rudi Hartono di bagian Umum dan Akademik UIN Raden Mas Said Surakarta. Kebetulan kami yang diberi amanah terkait dengan pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022 maupun tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya saya sampaikan selamat kepada adik-adik semuanya, baik itu terutama adik-adik mahasiswa baru untuk bergabung di UIN Raden Mas Said Surakarta untuk mengakses program beasiswa baik itu KIP maupun barangkali nanti program beasiswa yang lain. Insya Allah nanti bisa ketemu dengan kami dengan sana. Dan saya sampaikan terima kasih kepada adik-adik penerima KIP, kakak-kakak kalian ya, angkatan tahun 2021-2020 yang telah banyak membantu untuk adik-adik angkatan-angkatan setelahnya, memberikan pemahaman, memberikan arahan bagaimana tata cara, memberikan kemudahan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, membantu adik-adik untuk mengakses KIP kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya sampaikan sekali lagi, kami sampaikan terima kasih kepada semuanya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, yang jelas dan yang pasti sesuai dengan harapan pemerintah, tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak punya KIP, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6742 tahun 2021 tentang petunjuk teknis program KIP pada perguruan tinggi keagamaan Islam tahun anggaran 2002 bisa mendaftar. Hanya saja tidak menjadi prioritas. Karena apa? Di dalam mekanisme penerimaannya, pentahapannya itu diprioritaskan bagi mereka yang mempunyai KIP. Seperti itu. KIP ataupun KJP ataupun KKS. Gitu ya. Ketentuannya memang untuk mahasiswa baru, tidak untuk mahasiswa lama. Nanti dibaca lagi petunjuk teknisnya itu. Kami akan mendasar kepada ketentuan, apalagi ini adalah bantuan sosial. Bantuan sosial itu pasti diperiksa. Ketika kita salah administrasi, salah memberikan, nanti yang bertugas mengembalikan kami. Padahal yang menikmati bantuannya bukan kami. Oleh karena itu kita tetap berpegang pada aturan yang ada. Apa ada KIP bagi mahasiswa lama, baik itu di PTKIN maupun di PTU yang lain? Saya yakin tidak ada. Kecuali bagi yang menggantikan. Yang menggantikan bagaimana artinya? Yang menggantikan itu kalau ada mahasiswa misalnya sekarang menjadi mahasiswa baru, kemudian kan setelah 1 tahun 2 tahun menjadi mahasiswa lama.
tidak memenuhi syarat ketentuan peraturan menerima kembali, maka itu digantikan pada mahasiswa lama yang seangkatan dia. Seperti itu. Silahkan. Yang jelas apa? Tanggal 24 itu adalah stempel pos. Ya, stempel pos ataupun stempel apa? Tiki ataupun stempel yang jasa pengiriman yang lain. Tetapi kalau tanggal dikirimkannya melebihi dari tanggal itu, mohon maaf. Nanti kan ada stempelnya ya. Baik itu di pos maupun jasa pengiriman lain pasti ada stempel tanggal pengirimannya. Nah, itu nanti yang akan kita lacak. Kalau melebihi itu berarti tidak bisa kita terima. Hati-hati juga bagi yang mereka datang langsung ke sini, kalau melebihi tanggal itu juga tidak bisa. Oke? Walaupun kalau kembali lagi pada yang tadi, persoalan pertama tadi, kalau nanti pakai pos, walaupun 2 atau 3 hari berikutnya baru sampai, tidak apa-apa. Tapi kata kuncinya stempelnya maksimal, stempel pengiriman ekspedisinya paling lambat tanggal 24 itu. Gini aja, kalau memang dikasih materi bagus, tapi kalau tidak apa-apa. Prinsipnya apa? Prinsipnya kita itu sebenarnya untuk kejujuran, gitu ya. Untuk hal itu kan kalau memang surat pernyataan itu kan biasanya kalau surat pernyataan yang sangat penting itu demikian. Tetapi kalau itu nanti tidak jujur ya, ketika pernyataan kan materinya harus berapa? 9.000 atau 10.000? 10.000. Nanti kan memberatkan. Nah, untuk pernyataan itu kalaupun tidak pakai materi nggak apa-apa, nggih. Insyaallah begitu. Tetapi dari tadi kelurahan ataupun dari desa ya. Jadi nanti gini, di dalam proses seleksi ya, kami terbuka, kami jujur bahwa nanti tentunya yang kami prioritaskan adalah yang mempunyai KIP ataupun KJP ataupun KKS, kemudian yang berikutnya mempunyai prestasi yang kita prioritaskan. Karena apa? Keyakinan saya bahwa yang daftar KIP itu, yang punya KIP, KJP, KKS itu lumayan banyak, sehingga perlu diseleksi, kan seperti itu. Nah, nanti kita lihat dari yang punya prestasi lebih. Tentunya ketika prestasi paralel akan lebih menang daripada yang prestasi kelas. Yang prestasi kelas ranking 1 tentunya akan lebih menang daripada yang prestasi kelas ranking 3. Dan seterusnya. Dicantumkan ininya saja, struknya aja nggak apa-apa. Nanti dikasih keterangan bahwa ini adalah punya kakek, gitu ya. Kan saya yakin struknya bukan atas yang nama yang bersangkutan. Tetapi kalau nanti atas nama yang bersangkutan, berarti sudah itu juga sebagai dasar nggak apa-apa. Foto rumah itu foto rumah berwarna, ya, tampak depan, ya, tampak tengah ruang tamu, ya, kemudian tampak ruang dalam ya, tampak depan, kemudian ruang dalam tengah, kemudian ruang dalam belakang. Perlunya apa? Perlunya biar kita bisa melihat secara jernih, ya kan? Kadang kan rumahnya kan kelihatan, oh ini memang suka apa istilahnya bermake up, sehingga yang depan memang cakep sekali, tapi belakangnya kurang diperhatikan. Dengan demikian kan kita akan nanti bisa melihat, oh ternyata seperti itu, sehingga kita akan lebih jernih dan akan lebih objektif di dalam menilai kondisi sosial ekonomi dari sisi kepemilikan rumah itu. Saya tidak tahu ya kalau pakai barcode itu tidak boleh dilegalisir. Tetapi begini saja, kalau memang keluaran tidak mau melegalisir, legalisir kecamatan saja. Atau kalau tidak bisa kecamatan, dukuh nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting tolong tunjukkan kepada kami bahwa itu adalah kakak asli. Paham ya? Kuncinya di situ itu. Legalisir itu membuktikan karena fotokopi kan ketika karena itu nanti akan dilihat hierarki orang tuanya benar enggak dia anggota keluarganya sekian, akan kelihatan dari kakak itu. Oke? Jangan sampai nanti kakak ada yang ditutup fotokopi berikutnya kan seperti itu kan, nanti kan biar tambah anggota keluarganya banyak ditambah anggota-anggota yang lain, nah itu kan nanti akan kelihatan. Insyaallah. Bisa dititipkan, tetapi tolong
berpedoman pada waktu. Ingat ya, ini adalah batas akhir registrasi. Hari ini tanggal berapa? 10, ya kan? Terus selanjutnya besok kan sudah tidak. Maka pendaftaran KIP sudah kita undur sampai dengan tanggal 24 ya. Perlunya apa? Perlunya adik-adik yang misalnya kesempatan registrasinya itu akhir-akhir, waktunya masih sangat luang kalau memang mau mendaftar KIP, ya kan? Nah, oleh karena itu kita juga akan memperhatikan hal-hal ataupun aspek seperti itu. Itu ya. Pedomani, taati aturan itu. Kemudian kalaupun dititipkan nggak apa-apa, tetapi jangan sampai melampaui batas waktu. Betul ya? Gini, ini tadi saya sudah menyampaikan kepada rekan untuk melihat kembali. Karena apa? Karena sejatinya ketika UIN itu kan sesuai dengan peraturan Kementerian Agama, itu kan UKT-nya sampai dengan UKT kategori 7. Oleh karena itu saya tadi sudah meminta untuk menyesuaikan UKT 7. Gitu ya? Nggih, salah begitu. Ini salah bisa disesuaikan. Ya, jadi gini, kalau memang ijazah belum jadi, silahkan pakai surat keterangan lulus. Ya, ada kemudian makanya kan di situ kan garis miring, ijazah garis miring surat keterangan lulus. Khusus untuk jalur sepan, ya, jalur prestasi ini kan paling awal. Biasanya belum punya ijazah, belum wisuda kan seperti itu. Oleh karena itu dijembatani dengan surat keterangan lulus. Walaupun demikian nanti kalau sudah menjadi penerima KIP itu tolong nanti dilengkapi, digantikan ketika ijazahnya sudah keluar. Gitu ya. Ya, internet itu wifi itu ya. Kalau dia berlangganan wifi, langganannya berapa, pakai nota ataupun kwitansi atau bukti rekening dari wifi itu. Bekas pendaftaran kemarin, mohon maaf agak berbeda ya, tetapi tolong tetap diperbaharui ya, tolong tetap diperbaharui karena tanggalnya, waktunya pasti akan berbeda. Dan kami pengen melihat kondisi real yang sekarang, bukan kondisi kemarin-kemarin, gitu ya. Jadi data terbaru yang kita minta, yang kita harapkan, data terbaru dan masih berlaku, tentunya kan seperti itu. Okay. Silahkan, tetapi harapan kami pokoknya boleh sekolah, boleh KONI, boleh dari kalau itu kejuaraannya di perguruan tinggi tertentu, tempat dia ikut kejuaraan, tetapi yang jelas cari yang simple ya, cari yang mudah, bisa saja dilegalisir di sekolah agar tidak repot ya. Kita butuhnya adalah bahwa ada yang menyatakan bahwa fotokopi ini legal, ada penanggung jawabnya. Kalau nanti kami misalnya itu ternyata ada pemalsuan, ketika nanti ada yang legalisir adalah sekolahnya, kami kan tinggal cross check dengan pihak sekolah. Oh, ini ternyata abal-abal legalisir yang disampaikan sekolah, kan seperti itu. Bukan permasalahan, bukan di kecermatan penelitian data atau berkas yang ada pada kami. Insya Allah seperti itu. Gini, prinsipnya itu adalah formulir dari kita. Kalau cetak printnya itu hitam putih, ya kan, asal jangan putih-putih loh ya, kalau nggak putih-putih kan nggak kelihatan. Kalau hitam putih itu kan berarti kan nanti kelihatan hitam, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita hanya ingin melihat bahwa itu formnya dari kami dan akan kelihatan bahwa dia tidak dia buatan sendiri. Kemudian berikutnya strukturnya insya Allah biar seragam. Gitu ya. Jangan sampai nanti ada data-data yang tidak masuk ketika form itu dibuat sendiri sehingga menjadi tidak seragam. Gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Berlangganan internet tidak ada bukti pembayarannya. Gini, tidak harus yang bulan terakhir, nggak harus bulan kemarinnya nggak apa-apa, ya. Tidak harus bulan terakhir nggak apa-apa, tidak harus bulan terakhir nggak apa, bulan kemarinnya nggak apa-apa. Tapi jangan bulan-bulan kemarinnya atau tahun kemarin, jangan seperti itu, ya. Ya minimal 3 bulan lah, 3 bulan sebelum ini, paling jauh kan gitu itu. Tetapi kalau memang tidak pelangganan, bikin aja surat pernyataan, beres, ya kan? Betul. Jadi
akan kita lihat dari sisi prestasi akademik dan non-akademik, karena memang ada keputusan SK Rektornya. Kita mengacu pada keputusan SK Rektor ya. Jadi nanti kita lihat dari kejuaraan tingkat internasional, kita ambil terlebih dahulu. Kemudian berikutnya dari tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten, kemudian tingkat sekolah, tingkat kelas, dan seterusnya. Tidak mungkin untuk tingkat RT, tingkat RW enggak ya. Waduh, ini penjelasan mau daftar ke Kemenak atau ke Kemendikbud ini? Jadi gini, monggo yang jelas untuk dari Kementerian Agama sesuai dengan peraturan keputusan Dirjen ya 6742 bisa di-download tahun 2021 tentang petunjuk teknis itu untuk program KIP pada PT KIN tahun anggaran 2022 itu, bahwa untuk biaya hidup itu adalah Rp700.000 per bulan ya, diberikan setiap semester karena setiap semester akan dievaluasi. Di samping itu dia mendapatkan yang tetapi langsung dibayarkan kepada lembaga SPP sebesar 2.400.000. Itu yang saya pahami. Dan saya tidak begitu tahu terkait dengan programnya yang dari Dignas. Misalnya seperti itu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Puji Raharjo Rudi Hartono AKS yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman semua. Harapan saya melalui video ini, apa yang menjadi kebimbangan dan juga kebingungan teman-teman dalam mempersiapkan berkas pendaftaran KIP kuliah dapat terjawab dengan baik. Semangat dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.